Oke, pada video ini kita akan mempelajari recovery, backup, dan restore di file server. Jadi di sini nanti kita akan pelajarinya, kita buka jobsitnya dulu, kemudian kita langsung praktekkan ke file server kita. Oke, kita langsung buka aja jobsitnya ya. Jadi di sini jobsit backup restore. Yang pertama kita diminta untuk melakukan recovery ya. Jadi di sini di jobsitnya ya, sebelah kanan bisa kalian lihat. Yang pertama kita lakukan adalah kita merestore di database kita. Jadi ada database ya. Di situ semua isinya terlebih dahulu kita sudah backup ya. Otomatis di situ full backup. Kemudian kita akan melakukan restore dulu. Jika ingin dipindahkan ke server yang terbaru ya, atau misalkan tetap di dalam server itu tapi kita melakukan recovery di dalam server tersebut, kita melakukan restore dulu full backup dari file hasil full backup yang sebelumnya sudah kita proses ya. Kemudian dari proses itu kita akan melakukan recovery. Recovery itu seperti apa? Jadi saat kita backup file ya, full backup, terakhir backup, kemudian kan di dalam waktu berjalannya itu kita kan juga sudah melakukan transaksi yang ada di dalam database itu, basis data itu. Nah, recovery ini dia merestorenya dari hasil terakhir yang full backup sampai transaksi yang terakhir sampai sebelumnya dia crash ya. Jadi recovery itu setelah full backup sampai sebelumnya dia crash begitu. Nah, di sini kita diminta untuk mencobanya. Kita coba aja. Di sini kita create dulu. Yang pertama ya, di jobsit yang ini, yang awal ini kita diminta untuk membuat database dulu ya. Namanya market dev database. Kemudian penyimpanan filenya di set di D ya, seperti itu ya. Karena di laptop saya cuma ada satu drive C, saya tetap save di C. Kalau teman-teman ada dua drive ya, atau lebih, mungkin silakan save di selainnya yang C, seperti itu ya. Kemudian setelah create database market dev di sini, kemudian dia melakukan alter, diubah database-nya itu di set recovery-nya ke simple. Jadi di file server itu ya, untuk recovery model, jenis-jenis recovery itu ada beberapa ya, ada 3, ada full, ada backlog, ada simple. Kalau kita lihat yang di sini ya, kalian diminta untuk mengubahnya ya, di alter recovery-nya database market dev itu ke simple. Nah, kapan kita pakai full, simple, backlog? Di situ tergantung ya. Jadi misalkan kalau simple itu adalah proses recovery yang paling banyak digunakan ya, yang paling simple sebenarnya, yang biasanya itu digunakan untuk data-data yang bentuknya development aja, untuk data trial and error aja kita pakai data simple recovery. Misalkan di sini juga ada database yang keperluannya untuk reporting aja, atau data warehouse saja. Di situ kita bisa pakai simple. Kalau datanya seperti data production, jadi misalkan data production itu seperti di dalam database itu ya, itu banyak terjadi transaksi ya, setiap menitnya, setiap detiknya banyak terjadi transaksi keluar masuk seperti itu ya. Itu lebih baik recovery-nya pakai full. Sedangkan di contoh yang ini kita pakai simple karena ya kita pakai datanya itu buat uji coba aja. Jadi misalkan kalau kalian lihat ya di website MySQL ya, data yang digunakan untuk recovery simple itu data-data yang sifatnya statis, nggak terlalu banyak transaksi di sana, itu bisa pakai recovery simple. Kemudian database-nya itu digunakan untuk tes aja, seperti kita sekarang ini, proses tes aja atau development aja, itu kita bisa pakai simple, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke yang tadi. Setelah kita diminta untuk membuat market dev, kemudian kita diminta untuk membuat database research ya, database research. Kemudian ya create database research, settingannya seperti ini ya, saya set di C, silakan nanti teman-teman disesuaikan sendiri untuk path yang di sini ya. Kemudian di alter lagi ya, database set recovery simple. Kita coba ya, jadi di
sini saya sudah punya folder C ya, terus saya bikin folder lagi SMBD, di dalam SMBD ada folder MKTJ seperti itu. Kita use master, kita execute. Ini kita buat ya database market dev dulu, execute. Oke, running successful. Kemudian kita alter database market dev tadi, kita set recovery-nya ke simple. Udah berhasil. Kita cross check lagi. Oh, kita langsung aja ya sekalian kita buat satunya lagi, research sampai yang ini. Jadi nanti kita ada dua ya, research sama market dev. Kita buka lagi, kita cari drive C. Mana drive C? Di sini drive C. Kita cari ini. Bukan. Mana SMBD saya? Oh, ini ya teman-teman, ini tadi market dev ya, ini MKTD yang barusan dibuat tadi. Oke, setelah itu berarti ini kan udah berhasil ya, file database-nya yang di create sudah saya masukkan ke drive yang diminta. Kemudian kita refresh. Setelah kita refresh kan ada yang database market dev sama research. Kita coba lihat di properties ya teman-teman. Oke, kemudian nah ini teman-teman bisa lihat ya, di properties kalian klik option, di situ ada macam-macam recovery model. Ini contohnya. Kalau itu tadi yang T-Square-nya, ini yang tinggal klik-klik aja based on GUI-nya. Nah ini simple, full, bug, launch ya, ada 3 seperti itu. Kita cancel aja. Oke. Step pertama udah berhasil. Terus kita next ya, kita ke part yang nomor 5 ya, halaman nomor 5. Di sini kita diminta untuk membuat database log test. Kita coba buat dulu. Oke, ini ya. Kita tetap use master ya. Sekarang kita ganti use master dulu. Tadi kan udah diganti research ya. Oke, sebentar. Terus kita membuat database log test. Di sini kan kalau database itu ada, kita drop dulu seperti itu ya. Kalau nggak ada berarti langsung di create seperti ini. Oke, ini saya ganti dulu ya ke C seperti yang tadi. Nah, di slide yang selanjutnya ini, kalau tadi simple, yang ini kita belajar recovery model yang full ya di sini. Jadi di sini kita use master dulu, udah tadi, terus kita bikin database baru lagi, namanya database log test ya. Di situ ada pengaturan filenya semuanya. Kalau kalian lihat ya udah berhasil disimpan di SMBD log test. Kita cross check lagi. Kita masuk ke C lagi, kita cek. Ya emang harusnya sudah ada kan? Ya log test sudah terbuat ya 2 ini. Kita next lagi kembali ke sini. Kemudian kita diminta untuk membuat database itu, kita recovery database itu full kayak gitu ya. Bedanya kalau full otomatis dia lebih lengkap daripada yang simple tadi kan. Semua transaction file-nya itu dimasukkan juga saat kita recovery database seperti itu. Nah, source-nya untuk full yang ini ya. Dia pertamanya dia backup dulu ya. Ini ya, kita alter dulu yang ini, set recovery full dulu, execute. Kemudian kalau di contohnya ya, dia melakukan full database backup dulu. Jadi di backup dulu, tapi nanti akan dilanjutkan, dijelaskan di penjelasan yang selanjutnya apa gunanya ini untuk di backup dulu. Kalau di sini kita backup dulu, execute. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat backup database log test. Tadi kita udah atur settingan recovery-nya jadi full. Kita berhasil buat backup database log test. Menu data backupnya ya, file backupnya ekstensinya adalah BAK. Nah ini udah terbentuk ya, yang ini file BAK file. Kemudian setelah itu kita create lagi nih. Jadi kita tadi udah create database ya, namanya log test. Kok di restart salah. Saya mau refresh teman-teman. Di refresh. Ada database namanya log test, kemudian saya use log test dulu ya. Sekarang use log test, terus saya create tabel, mod 5 tabel, isinya ini
ya, create aja. Terus setelah itu kita akan, nih ya, udah terbentuk. Terus di situ kita diminta untuk melihat propertiesnya di sini, tabelnya tadi itu propertiesnya ya apa aja. Nah di sini kan kita bisa lihat ya, ada primary ya, filenya ada log ya, log file. Oh sebentar, ini ada primary, ada log file ini. Kemudian bisa kalian perhatikan ya, size-nya 10 mega. Kemudian yang lognya 5, space use-nya yang tergunakan segini, persen space use yang tergunakan seperti ini. Ini kemarin juga bisa kita lihat di properties gitu kan ya. Terus kita melakukan insert data nih, di tabel mode 5 table ini. Ini kan tabel yang barusan tadi dibuat, kita lakukan insert data. Namanya isinya adalah ini ya. Kemudian yang dilakukan sebanyak 5000 kali seperti itu. Kalau teman-teman lihat itu berarti di job sheet yang ini ya. Sudah berhasil di run ya, beginning execution. Nah ini sudah ya, batch executionnya jadi 5000. Kemudian setelah itu kita cek lagi nih, kalau tadi itu kan yang kosong kan masih sedikit ya, kalau sudah diisi segitu banyak baris itu jadi seberapa? Oh, space use-nya udah jadi banyak ya. Log filenya, log test lognya ya, itu udah yang terpakai 60%, seperti itu. Ini kan kalau kita perhatikan file lognya udah jauh ya, lebih besar. Kemudian kita diminta untuk memeriksa checkpointnya, checkpoint SKU. Oke. Terus oh ya, perlu diperhatikan lagi, tadi kan kita sudah sampai yang ini ya, checkpoint yang ini, dia untuk ngetes komennya ya, apakah ada transaksi sampai titik itu. Kemudian kita coba back lagi ya, yang perlu diperhatikan lagi saat kita melakukan backup. Tadi kan kita sudah membuat backup file log test ya. Ini kan kita sudah meng-create database ya, yang terdiri dari dua, yaitu log test primary file sama log test yang log file. Kemudian saat kita melakukan backup, otomatis dia langsung membackup dua-duanya ya, database backup, log test full backup ya, BAK ini itu adalah datanya. Nah, data database yang primary filenya sama data dari database yang log filenya di situ ada, seperti itu. Kemudian udah ya, seperti itu untuk backup yang tadi. Kita kembali lagi ke sini tadi, kita sampai ke checkpoint, kita seperti ini ya, yang ini yang nomor 13. Kemudian kita diminta untuk memeriksa lagi kan, di sini kita run. Oh ternyata persentasenya masih sama ya, di sini masih 46%. Nah ini coba teman-teman, ini saya coba run ulang di sini. Kalian bisa perhatikan ya, untuk yang log testnya itu kan yang pertama masih 8%, kemudian yang keduanya udah jadi 57,6 ya, hampir 58%. Ada pembesaran jumlah di situ. Itu setelah dilakukan operasi insert. Nah, dimana saat dilakukan suatu transaksi operasi, di situ otomatis dia akan write di log file seperti itu kan. Setiap ada transaksi kita tulis di log filenya seperti itu. Kemudian kita coba cek lagi setelah kita lakukan ini ya, saya klik checkpoint lagi, execute, kemudian kita cross check lagi. Oh ini masih tetap, setelah kita lakukan checkpoint, oh iya ini masih statusnya seperti ini. Kemudian kita coba select ya, kita select nih di sini apa yang menyebabkan status lognya itu masih tetap. Oh ternyata di sini masih ada log backup ya, log reuse-nya itu masih log backup yang masih digunakan. Jadi tadi space-nya itu masih besar. Setelah itu dia melakukan backup di sini. Saya backup lagi lah file
lognya tadi ya. Kita backup file lognya tadi yang ini. Oke, terus sudah selesai. Di situ akan dilakukan proses backup log yang di situ ya. Kemudian setelah itu kita cek lagi. Penggunaan dari log filenya. Oh, ternyata penggunaan dari log filenya yang tadi 58 ya. Sekarang udah 12%. Seperti itu. Jadi udah berhasil ditaruh di dalam file backup tadi. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau kalian running ulang itu source-nya dari atas sampai ke bawah, itu akan terlihat perkembangannya seperti ini. Yang atas ya log test ya, ini filenya ya, file untuk primary filenya ya. Ini kemudian ini yang sebelum dilakukan pengisian 5000 data tadi. Kemudian setelah dilakukan pengisian 5000 data, otomatis yang kesimpan di situ dia cuma ingin menseleksi perubahan size yang ada di dalam log filenya itu. Dia select log test lognya. Di situ setelah diisi 5000 data dia jumlahnya sekian. Kemudian setelah diisi setelah dilakukan perintah checkpoint ya, dia cek transaksinya ya, transaksi yang sudah ada sebelumnya seperti itu datanya nggak jauh berubah ya. Datanya tetap persentase yang terpakai 58 ya persen, cuma berubah sedikit untuk checkpointnya, berubah. Kemudian setelah itu dia ingin ngecek di sini transaksinya apa sih yang sebenarnya yang menjadikan dia ini kok besar gitu ya. Kemudian dia ternyata transaksinya itu masih ada yang ini di log test, di backup ini tuh datanya belum terbackup semuanya. Akhirnya dia dilakukan backup lagi di situ dengan menggunakan backup lognya. Di sini ada tulisannya with init, nanti ada no init seperti itu. Kalau with init itu berarti sebelumnya kan udah pernah di backup, kemudian sekarang mau backup lagi, jadi nanti filenya ditimpa seperti itu pakai with init. Jadi ini dia mau nimpa file log testnya, setelah di backup ya, ditimpa di situ, akhirnya log filenya di sini kembali lagi ke bentuk semua. Jadi di situ sudah nggak ada transaksi yang belum tercatat di backup lagi seperti itu. Ini untuk yang percobaan pertama seperti itu. Jadi di percobaan ini kalian bisa mengetahui gimana caranya merecovery data ya. Jadi gimana caranya kita menyimpan data-data transaksi yang belum tersimpan setelah terjadinya ada transaksi tadi contohnya, kemudian kita simpan ulang ke data backupan kita seperti itu. Nah, untuk praktikum selanjutnya itu kita diminta untuk melakukan backup ya. Kalau kalian lihat di praktikum selanjutnya di halaman 8 itu kita akan melakukan backup SQL Server. Ini nanti kita bisa aja videonya ya. Ini tadi video recovery, habis ini kita bikin yang backup. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.